Selamat pagi anak ibu guru semua, apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam belajar ya. Anak-anak, materi kita hari ini adalah matematika dari tema 1, subtema 4. Nah, apa saja yang mau kita pelajari? Yang pertama adalah pengertian pembagian. Yang kedua, pembagian cara susun atau sering disebut dengan porogapit. Dan yang ketiga adalah soal cerita tentang pembagian. Dan jangan lupa di akhir video ada tugas ya nak. Sekarang mari kita mulai belajar dan perhatikan buku tema 1 halaman 149. Anak-anak, untuk lebih memahami tentang pembagian, perhatikan soal berikut ini. Udin dan kawan-kawan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian. Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah sama banyak. Berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok? Nah, mari kita selesaikan ya. Supaya pembagiannya dapat merata, maka kita bagikan dua-dua. Perhatikan, kita ambil 2, lalu kita bagikan. Nah, maka kita tulis 10 kurang 2. Hasilnya tinggal 8. Selanjutnya, kita ambil 2, lalu kita bagikan. Sisanya tinggal 6. Berikutnya, kita ambil 2, lalu kita bagikan. Sisanya tinggal 4. Selanjutnya, kita ambil 2, kemudian kita bagikan, sisanya tinggal 2. Terakhir kita ambil 2, lalu kita bagikan, ternyata bijinya habis ya atau sisa 0. Maka 10 kita kurangi 2 sebanyak 5 kali, maka hasilnya 0. Dalam bentuk pembagian dapat ditulis 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, kira-kira begitu ya nak ya. Paham ya? Soal berikutnya, terdapat 15 buah apel yang masak di pohon. Buah tersebut akan dibagikan kepada 3 anak dengan jumlah yang sama. Berapa buah apel yang diperoleh oleh masing-masing anak? Nah, mari kita bagikan. Agar pembagian sama, kita ambil 3-3 seperti cara pertama tadi. Pertama ada 15, diambil 3, lalu kita bagikan ya. Tinggal 12. Kita ambil 3, lalu kita bagikan, tinggal 9 ya. Selanjutnya kita ambil 3 lagi, kita bagikan, tinggal 6. Selanjutnya kita ambil 3 lagi, kita bagikan, tinggal 3 ya. Kemudian kita ambil 3 lagi, kita bagikan, ternyata habis atau sisa 0. Kita perhatikan 15 kita kurangi 3 sebanyak 5 kali. Maka dapat kita tulis 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, demikian cara pembagiannya ya nak. Nah, sekarang apa itu pembagian? Nah, pembagian adalah pengurangan berulang sampai tidak ada yang tersisa atau 0. Ya, begitu ya. Mudah ya nak ya. Paham ya? Selanjutnya kita akan mempelajari pembagian cara susun atau porogafit. Nah, tahapan dalam pembagian itu pertama dibagi, kemudian dikalikan dan dikurangkan. Ada soal 24 dibagi 2. Pertama kita buat porogafitnya, kita letakkan 24 di dalam dan angka 2 di luar. Angka yang paling pertama dibagi adalah sebelah kiri atau paling depan, yaitu angka 2. Maka 2 dibagi 2. 2 dibagi 2 sama artinya dengan 2 kali berapa sama dengan 2. Nah, ini ada tabel perkalian, kita lihat. 2 kali 1 sama dengan 2. Maka hasilnya 1. Kita tulis di atas. Ya, jadi 2 dibagi 2 sama dengan 1. Tahap berikutnya kita kalikan, yaitu 1 dikali 2.
1 dikali 2 sama dengan 2. Kita tulis 2 di bawah 2. Selanjutnya kita kurangkan. 2 kurang 2 sama dengan 0. 0 bisa tidak ditulis karena masih ada angka di atas. Kita turunkan yaitu 4. Sekarang 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 sama artinya dengan 2 kali berapa sama dengan 4. Nah ini lihat, 4 itu adalah 2 kali 2. Maka hasilnya ada 2, kita tulis di atas 2. Selanjutnya kita kalikan 2 dikali 2. 2 dikali 2 sama dengan 4, kita tulis di bawah 4. Selanjutnya kita kurangkan, 4 kurang 4 sama dengan 0 ya. Jadi habis ya nak ya. Tidak ada lagi angka mau dibagi, habis 0. Maka 24 dibagi 2 sama dengan 12. Nah begitu ya nak ya, pembagian bersusun ke bawah, mudah ya. Soal berikutnya, 72 dibagi 3. Nah kita buat porogafitnya, angka 72 di dalam dan angka 3 di luar. Kita bagikan, pertama itu angka 7. 7 dibagi 3. 7 dibagi 3 sama artinya dengan 3 kali berapa sama dengan 7. Tidak boleh lebih ya nak. Kita lihat 3 dikali 2 sama dengan 6. Maka tidak lebih dari 7, kita tulis 2 di atas. Tahap berikutnya kita kalikan 2 dikali 3 sama dengan 6 ya. Kita tulis bawah 7. Kita kurangkan. 7 dikurang 6 sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita turunkan angka di atas ya menjadi 12. Kita bagikan 12 dibagi 3 sama dengan 3 kali berapa sama dengan 12. Ternyata 4 ya. Maka hasilnya 4 kita tulis 4. Selanjutnya kita kalikan 4 dikali 3 sama dengan 12. Kita kurangkan 0 ya. 12 kurang 12 sama dengan 0. Maka habis ya, tidak ada lagi. Maka 72 dibagi 3 sama dengan 24. Oke. Selanjutnya contoh nomor 3 ya. 141 dibagi 3. Kita buat di dalam porogafitnya 141 dan angka 3 di luar. Ya, kita bagikan. Pertama itu 1 dibagi 3. 1 dibagi 3 sama dengan 0. 0 tidak berarti, tidak usah dibuat, maka kita langsung 14 ya. 14 dibagi 3 sama artinya dengan 3 kali berapa sama dengan 14. Tidak boleh lebih. Nah ternyata 3 dikali 4 sama dengan 12 ya. Maka hasilnya 4 kita tulis di atas 4. Selanjutnya kita kalikan 4 kali 3 sama dengan 12. Tahap selanjutnya adalah kita kurangkan 14 dikurang 12 sama dengan 2 ya. Kita turunkan angka di atasnya ya. 1 maka menjadi 21. 21 dibagi 3 sama artinya dengan 3 kali berapa sama dengan 21. Nah perhatikan ternyata 7. Karena 3 dikali 7 sama dengan 21. Kita kalikan 7 dikali 3 sama dengan 21. Kita tulis ya. Sekarang 21 dikurang 21 sama dengan 0 ya. Ternyata habis. Maka 141 dibagi 3 sama dengan 47. Nah begitu ya nak ya, mudah ya. Selanjutnya kita akan mempelajari soal cerita yang berhubungan dengan pembagian. Perhatikan ya nak ya. Pohon melati Lani berbunga sangat banyak. Lani memetik 224 bunga melati. Lalu ia menyimpannya dalam 4 buah tempat. Masing-masing tempat memuat bunga sama banyak. Berapa banyak bunga melati pada setiap tempat? Nah, mari kita jawab ya. Kita analisa soal, maka kita tulis 224 dibagi 4 ya. Nah, maka kita selesaikan dengan susun atau porogafit ya. Kita tulis 224 dibagi 4.
Maka hasilnya jadi banyak bunga melati pada masing-masing tempat adalah 56. Ya, begitu ya nak ya. Selanjutnya soal cerita kedua ya, perhatikan. Siti memiliki 484 tangkai bunga anggrek. Siti ingin menyimpan dalam 4 buah pas bunga dengan banyak tangkai bunga yang sama pada masing-masing pas. Berapa banyak tangkai bunga anggrek pada setiap pas bunga? Nah, sekarang mari kita jawab. Kita tulis 484 dibagi 4. Ya, kita selesaikan dengan cara susun ataupun porografit ya. Maka hasilnya adalah banyaknya bunga anggrek pada setiap pas bunga adalah 121 buah ya. Nah, selanjutnya ada soal latihan 1 sampai 7. Kalian kerjakan di buku tugasnya dengan membuat cara pengerjaannya dan kerjakan dengan rapi dan benar. Nah, demikianlah materi kita hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Untuk mengulang di rumah, tuliskan intinya ke dalam catatanmu dengan tulisan yang rapi dan bersih ya nak. Selamat belajar.